terhormat, teman-teman seperjuangan yang berbahagia, sekaligus deg-degan karena mau tampil maupun telah tampil. Dan jujur, saya juga sedang deg-degan. Baiklah, hari ini saya, Azka Irfani, akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Asal-usul Nama Sungai Batang Tian. Dahulu kala, di Simpang Empat, hiduplah sepasang suami istri yang dikaruniai 2 orang anak. Yang besar dipanggil si sulung dan yang kecil dipanggil si bungsu. Mereka hidup berbahagia walaupun dalam kemiskinan. Sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya, suami istri tersebut bekerja di sawah yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Menempuh hutan, jalannya berliku, mendaki dan menurun, dan melewati sebuah sungai yang berair jernih, yang di atasnya terdapat titian yang terbuat dari bambu sebagai penyeberangan. Karena keadaan yang seperti itu, tidak mungkin mereka membawa kedua orang anaknya. Dan si sulunglah yang bertugas menjaga si bungsu setiap harinya di rumah. Sulung, hari ini ayah dan ibu akan bekerja di sawah untuk menyanyi rumput. Jaga adikmu baik-baik ya. Ya ayah, aku akan menjaga adik dengan baik. Kamu anak yang baik, nak. Kalau kalian lapar, ambil saja nasi di dapur. Dan ingatlah, jangan pernah meninggalkan si bungsu sendiri, karena dia masih kecil. Pesan ibu. Oke bu, semua pesan ayah dan ibu akan sulung laksanakan. Kuk 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 kuk. Kuk 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 kuk. Kuk 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 keruyuk. Kuk 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 kuk. Kuk 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 keruyuk. Pagi-pagi sekali ayah dan ibu sudah berangkat ke sawah untuk memanen padi yang sudah menguning. Si sulung bertugas menjaga adiknya, si bungsu yang sudah lucu dan lincah berjalan. Namun teman-teman, ketika sore sudah mulai turun, terdengarlah panggilan teman-teman si sulung dari luar rumah untuk mengajak bermain bola ke lapangan yang terletak di pinggir kampung. Sulung! Sulung! Ayo kita main bola! Permainan kali ini pasti akan seru, karena kita akan melawan kampung sebelah. Ayolah sulung, sebentar saja, perkuat tim kita, bujuk kawan-kawan. Maaf ya, aku tidak bisa karena disuruh ibu untuk menjaga si bungsu. Tetapi karena bujukan terus-menerus dari teman-temannya, akhirnya si sulung pun pergi bermain bola dan meninggalkan si bungsu yang sedang tertidur. Ole, 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 ole. Permainan pun dimulai. Mereka bermain dengan riang gembira. Hore! Hari pun sudah beranjak sore, dan si sulung lupa dengan pesan ayah ibu. Ketika si bungsu terbangun dari tidurnya, dia mulai mencari abang sulung. Abang ulung, di mana? Abang ulung, di mana? Abang ulung. Karena tidak mendapat jawaban, akhirnya si bungsu pun pergi keluar rumah. Dengan kakinya masih kecil, mulai menyusuri jalan yang sering dilalui ibunya ke sawah.
Dan sampailah dia dan sampailah dia di sungai yang ada jembatan titian bambu. Pas dia meniti jembatan tersebut, kaki kecil itu pun terpleset dan tubuhnya meluncur deras dan hanyut di bawah arus sungai yang jernih. Bapak, Ibu, teman-teman, masih kita lanjutkan ceritanya? Masih lanjut. Baiklah. Ketika hari sudah mulai senja, ayah dan ibu pun pulang dari sawah dan tidak menemukan si bungsu dan si sulung di rumah. Mulai cemas dan sibuk mencari. Sulung! Bungsu! Di mana kamu, nak? Di mana kamu, sulung? Orang-orang yang lewat pun mulai tanya, tapi tidak ada yang tahu. Setelah selesai bermain, si sulung pun balik ke rumah. Dia berlari dan kencang. Dia sudah cemas dan panik karena pasti ayah dan ibu sudah pulang dan akan memarahinya. Namun teman-teman, ketika si sulung sampai ke rumah, dia ditanya oleh ibunya, "Kamu dari mana, nak? Mana adikmu?" Tanya ibu dengan khawatir. "Maaf ayah, ibu, tadi adik tidur dan ku tinggal main bola." Tiba-tiba kampung itu pun digemparkan. Orang-orang sibuk mencari dan mendoakan si bungsu. Namun sudah 2 hari 2 malam si bungsu belum juga ditemukan. Si sulung pergi menyusur sungai mencari adiknya sendirian. Dengan menangis dan terus berdoa, si sulung berjalan dan berjalan tanpa mengenal lelah, haus dan lapar. Adik kandung, pulanglah adik, pulanglah pulang. Sehingga sampailah dia di rumpun bambu yang lebat yang tumbuh di pinggir sungai. Suara burung hantu terdengar nyaring, menciutkan nyalinya. Si sulung tertatih-tatih menyandarkan tubuhnya di rumpun bambu itu. Air mata terus mengalir sambil memandangi kaki dan tangan yang penuh goresan luka dari semak belukar. Tiba-tiba terdengarlah suara tawa yang menggema yang memantul di sekelilingnya. Hahaha. Si sulung ketakutan, badannya bergetar menggigil. Hahaha, anak kecil, jangan kamu menangis lagi. Hahaha. Siapa itu? Tolong, jangan sakiti aku. Aku tidak berbuat jahat di sini. Aku sedang mencari adikku. Tiba-tiba muncullah seorang kakek di hadapan si sulung. Si sulung terkesima. Kakek itu begitu putih, gagah, wajahnya bersih dengan untayan juga putih di dagunya. Baju putihnya berkibar ditiup angin dan dia menggenggam sebuah tasbih. Hahaha, kamu anak kecil, jangan kamu bersedih lagi. Mari ku antar kamu pulang. Remba ini berbahaya untukmu anak kecil. Aku tidak mau, kek. Aku sedang mencari adikku. Kemungkinan hanyut di sungai ini. Orang tuaku sangat sedih kalau adik belum ditemukan.
Hahaha, kamu anak baik, cucuku. Hahaha, cucuku, adikmu ada bersamaku. Aku sudah menyelamatkannya ketika hanyut di sungai ini beberapa hari yang lalu. Si sulung ternganga, begitu takjub dengan kata-kata kaki tersebut. Hatinya melonjak kegirangan. Dia menghambur memeluk kakek itu. Namun dia hanya memeluk ruang kosong. Badannya terhuyun-huyun ke depan. Hahaha, kamu anak baik, cucuku. Sehingga Allah memberikan pertolongannya kepadamu. Hanya satu pesanku kepadamu. Bangunlah sebuah masjid dekat jembatan Batang Titian, tempat adikmu terjatuh. Karena si sulung terkejut, dia akhirnya jatuh pingsan. Tiba-tiba kampung itu pun digemparkan dengan penemuan si bungsu dan si sulung di dekat tangga rumahnya, sedang tertidur berpelukan, tidak kurang suatu apapun. Setelah siuman, si sulung menyampaikan pesan kakek itu. Sejak saat itu, sebagai rasa syukur, orang-orang mulai membangun masjid tepat di pinggir sungai Batang Titian Bambu. Yang lama-kelamaan, seiring berjalannya waktu, terkenal menjadi Sungai Batang Tian. Sungai yang membelah kecamatan Pasaman, dan jembatannya pun terkenal dengan Jembatan Batang Tian yang kita lalui ketika mau ke Ujung Gading. Di sampingnya berdiri Masjid Al-Barkah yang diharapkan membawa keberkahan bagi penduduk setempat. Dewan juri yang terhormat, teman-teman yang cantik dan ganteng. Kesimpulan yang kita bisa ambil dari cerita ini ialah: pertama, hormati orang tua, jangan melanggar nasihatnya. Kedua, jadilah anak yang baik dan bertanggung jawab supaya Allah memberikan pertolongannya ketika dalam kesulitan. Ketiga, berdoa dan taatlah kepada Allah karena pertolongan Allah di luar nalar manusia. Demikian cerita saya. Salam literasi. Mari membaca dan berkarya ke perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi